merupakan mobil listrik yang banyak diminati orang di negara-negara maju. Merupakan bentuk berbeda dari Hyundai Ioniq 5. Ini adalah Kia EV6. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sebentar, untuk Anda yang belum subscribe channel Motomobi, silakan di-subscribe karena itu membuat tim kami bahagia. Apa itu Kia? Untuk Anda yang belum tahu, Kia yang mobil ini tidak ada hubungannya dengan yang kloset. Kia merupakan perusahaan yang tua, bahkan sebelum Indonesia merdeka, tahun 1944. Diawali bukan jadi pabrik mobil, tapi jadi pabrik besi tubing dan part sepeda. Dan dulu namanya adalah Kyungsung Precision Industry, yang kemudian tahun 1952 berganti nama jadi Kia Industries. Mobil pertama yang dibuat oleh Kia itu tahun 1973, Kia Brisa, yang sebenarnya sharing platform dengan Mazda. Krisis moneter tahun 1997 membuat Kia menjadi bangkrut. Akhirnya tahun 98 diambil alih sebanyak 51% oleh Hyundai Heavy Industries. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Sebenarnya Kia pertama yang populer di Indonesia itu adalah Kia Sevia tahun 1996. Namun di Indonesia di rebrand menjadi Timor S515. Pakai tambahan i di belakang untuk yang injection. Kia secara resmi jualan di Indonesia pertama kali tahun 2000. Jualan Kia Suma, Sportage, dan Carnival. Yang sukses menaikkan nama Kia itu adalah Carnival, yang sudah duluan diimpor oleh importir umum. Sampai akhirnya sekarang dipegang oleh Indomobil. Sebelumnya sempat pasang surut macam air laut. Akhirnya tahun 2021 Kia masukin ini untuk Indonesia. Salah satu karya terbaik dari Kia, Kia EV6. Terakhir di Gias itu adalah salah satu bintangnya menurut kami. Banyak mata yang melihat EV6 ini. Dan penjaganya juga. Waktu itu sudah bisa terima pesanan, walaupun belum ada harga pastinya. Namun sekarang sudah ada harganya, yaitu 1.299.000.000 rupiah. Wah, agak sedikit di atas ekspektasi kami. Kalau dibandingkan dengan harga Ioniq 5 memang jauh, hampir beda 500 juta. Kenapa bisa jauh? Karena EV6 ini asli rakitan Korea dan memang beda tipe. Ioniq 5 yang ada di Indonesia itu single motor di belakang. Kia EV6 dual motor di depan dan belakang untuk melayani roda depan dan roda belakang. Jadi all wheel drive. Total tenaga motor listriknya adalah 325 horsepower dan torsi maksimalnya menggelegar sekali, 605 Nm. Jauh sekali dengan Ioniq 5. Tapi sayangnya karena ini all wheel drive, tidak bisa drifting normal. Kami belum coba apakah bisa all wheel drift. Baterainya sedikit lebih besar dari Ioniq 5, yaitu 77,4 kWh. Klaimnya bisa jalan 500 km lebih. Rasanya ingin coba sejauh itu. Tapi ini mobil pinjaman yang terbatas waktu minjemnya. Memang harus keluar kota untuk tes jarak. Jadi mesti beli untuk mencoba. Anyway, bentuknya kami lebih suka ini dibandingkan dengan Ioniq 5. Bagaimana dengan Anda? Tolong komentar di bawah. Keren mana? Ioniq 5 atau Kia EV6? Lampu depannya itu dual projection LED dengan adaptive driving beam. Dan itu di bawah ada radar adaptive cruise control. Membanggakan sekali. Ini di depan sini hampir tidak ada grill yang terbuka ya. Semuanya ketutup. Ini ketutup, ini juga ketutup. Apa jangan-jangan bisa buka tutup? Kebuka nggak? Kebuka. Dengan mobilnya kita nyalain aja biar adem. Dari samping tidak seperti hatchback dan tidak seperti sedan, macam hasil kawin lari sedan dengan hatchback. Spionnya berbentuk unik macam ke Batman-Batmanan. Spakbornya besar sekali, sampai-sampai velg 20 inch dengan ban 255 tebal 45 terlihat longgar. Rem-remnya juga jadi terlihat kecil. Ya memang mobil listrik ada regenerative braking yang kuat, sehingga tidak perlu rem yang besar-besar. Tapi ya andai rem depannya lebih besar pasti lebih proper. Bannya itu Continental Premium Contact 6. Ini bannya enak. Dan ini velgnya. Ada bagian plastik, ada bagian besi.
membuka baut rodanya mesti nyopot cover tengahnya ini. Kami agak janggal sedikit melihat tekukan patah di pilar A. Agak nggak nyambung dengan bentuk moncong yang lebih membulat. Belakangnya juga sebenarnya kami kurang cocok. Tapi lama-lama enak juga dilihatnya. Apalagi kalau malam-malam lampunya nyala. Ini tuh ada garis dari bawah nyambung sampai ke sisi sebelahnya lagi. Ini ada plastik palsu-palsu, nggak ada knalpotnya karena ini mobil listrik. Dan di sini ada spoiler lagi, nih ada ducktail, ada spoiler. Ini di bawah ada lampu untuk menyinari ke bawah. Ya lumayan agak ada terangnya sedikit lah di lantainya ini. Cuma lebih banyak menerangi bagian pinggul yang seksi ini. Sama dengan di Ioniq 5. Handle pintunya macam di Ioniq 5 yang kami kurang suka. Memang rapi kalau keadaan terkunci. Tapi nariknya agak kurang enak, terasa ringkih. Bisa juga kita set, kita meninggalkan mobil, mobilnya ngunci sendiri. Kita mendekati mobil, mobilnya buka sendiri. Kalau kita ngantungin kunci ini. Ya. Dan kunci ini adalah kunci yang spesial karena selain tombol-tombol lock, unlock, dan buka bagasinya ada di pinggir chrome keren gini, ini ada 3 tombol ini. Yang ini hold untuk nyalain mobilnya dari jauh sehingga kita masuk ke dalam mobil AC-nya sudah nyala. Kemudian ini yang spesial, 2 tombol ini. 2 tombol ini adalah remote untuk memaju mundurkan mobilnya tanpa kita harus di dalam mobil. Kita praktekkan. Oke. Ini berfungsi untuk misalnya kita masuk ke space parkir yang sempit. Kalau misalnya mobil parkir, kita nggak bisa buka pintu. Jadi kita mundurkan pakai kunci. Pencet ini. Tanpa ada orangnya di dalam, mobilnya akan mundur dan jangan khawatir menabrak sesuatu apabila kita berdiri di sini. Mobilnya akan berhenti sendiri, tidak menabrak kita. Nah itu berlaku juga untuk tembok. Jadi insya Allah tidak nabrak tembok. Buat ngerjain orang tuh asik gitu. Ini kalau taruh kantong terus kepencet dia gerak gimana ya? Lubang chargernya agak ngumpet, yaitu di sisi sini. Ini adalah lubang charger. Seperti di Ioniq 5 juga, ini ada tombol untuk menutup. Jadi kalau pas buka tutup nih, nutup juga bisa dengan cara didorong gitu aja, dia otomatis nutup. Atau dipencet tombol yang ini kayaknya begitu kita neken, pintunya tadi neken ini untuk membuka, kayaknya sih begitu. Nah ini ada cat hold ini untuk mutus katanya. Ini bisa DC charging seperti ini, ada 2 colokan di bawah lagi tambahan. Nah EV6 ini dapat wall charger yang 11 kW. Berarti bisa ngecharge lebih kencang daripada wall chargernya Hyundai yang 7 kW. Dan bisa di-charge dengan DC charger sampai 350 kW power masuknya. Nah, dengan 350 kW itu dari 10% ke 80% hanya dalam 18 menit saja. Kenceng banget, 18 menit bisa 80% dari 10%. Tapi 350 kW charger itu di mana di Indonesia kan nggak ada ya. Indonesia paling kenceng berapa ya? 150, 200. Buka bagasinya. Bisa nggak ya dengan gini? Kelihatannya tidak bisa. Tombol agak ngumpet di bawah. Power tailgate. Bagasinya itu sebenarnya luas, cuma lantainya itu tinggi. Ya mungkin biar angkat barang itu bisa nggak terlalu kejauhan sama lipsnya ini. Tapi atasnya kalau kita bawa box-box yang besar, ini kalau ditutup bakal kejeduk karena atasnya itu pendek. Dapat pemisah begini yang bisa dicopot pasang. Terus di bawah itu ada tempat-tempat naruh-naruh lagi, walaupun sebenarnya tipis. Ini tuh bisa dicopot sehingga dapat lantai yang lebih dalam. Nah, memang kalau bagasi segini kurang luas dan Anda tidak bawa penumpang belakang, tinggal tarik ini, jok akan ngelipet rata lantai. Di belakang ada 12 volt power outlet untuk ngecharge handphone rahasia Anda. Terus ini untuk kayaknya seperti secara emergency buka tutup charger kalau powernya mati. Dan ini kan dapat kelengkapan 2 tas ini. Yang ini adalah tire mobility kit untuk
tire repair kit. Jadi mobil ini tidak bawa ban serep, tapi kalau misalnya bannya gembes bisa bocor nggak? Mana tadi masukin nih? Jadi kalau bannya gembes itu bisa dipompa pakai cairan ini Continental juga. Conti Mobility Kit. Conti. Ini ada buat derek dan obeng. Nah, dapat tas yang besar satu lagi. Ini bagusnya tasnya bisa dibawa-bawa. Ini adalah mobile chargernya. Mobile charger yang 2200 2,2 kW. Besarnya hampir sama dengan punyanya Ioniq 5. Dapat sama seperti di Ioniq 5 V2L. Jadi ini tinggal colok di lubang charger. Ini bisa mengeluarkan listrik untuk keperluan banyak. Jadi mobil ini bisa jadi power bank juga, yang sangat amat besar sekali. Tapi yang kami heran ya, ini kan tasnya rapi gitu, udah bagus. Kalau kita umpetin taruh di bawah sini, itu nggak muat. Jadi tetap harus, ini tire mobil tiket mungkin bisa. Nah ya, dia bisa. Tapi ini nih nggak bisa. Cuma mobil ini ada satu bagasi lagi. Kita tarik bukaan kap mesin. Ini isinya bukan mesin, ini isinya adalah tempat naruh barang. EV itu ada tulisannya, macam dibikin macam cover mesin aja. Kalau dibuka ada tempat lagi, dan ternyata taruh sini juga tidak muat. Kayaknya ya kalau tanpa tas ini kayaknya untuk travel charger aja gitu ya. Kalau tanpa tas ini jangan-jangan tuh muat deh kabel-kabel ini. Sebenarnya ya muat lah, nanti diatur-atur. Jadi kapasitas ini gara-gara di bawahnya ada motor listrik, karena ini adalah all wheel drive, hanya sekitar 20 liter saja. Sedangkan pada Ioniq 5 karena dia single motor listrik hanya di belakang, sehingga di depan banyak space, sehingga yang Ioniq 5 itu 50 liter isinya. Mobil listrik memang tidak perlu perawatan yang kita cek oli segala macam-macam, tapi yang mesti diperhatikan pada mobil listrik adalah cairan-cairan ini. Ini ada dua cairan yang satu adalah pendingin baterai, satu lagi pendingin controller. Ini minyak rem. Itu saja yang mesti diperhatikan. Dan jangan, kalau misalnya ini kurang, jangan sekali-kali kita isi pakai air biasa atau kita pakai coolant apa gitu, enggak. Beda cairannya, chemicalnya berbeda, bisa membuat indikator pada mobil ini nyala. Akinya di depan juga tetap pakai aki 12 volt karena sistem kelistrikan mobil ini tetap 12 volt kecuali drivetrainnya. Ada yang lucu, yaitu lampu mundur dan fog lampnya itu ada di bawah sini, keren sekali. Ya, mungkin pada saat mendesain mobil ini lupa naruh lampu rem di mana ya, lampu mundur di mana ya, fog lamp belakang di mana ya, di bawah aja. Tapi keren sekali ini, keren sekali ini. Ada teman-temannya bentuknya sama, tapi yang ini lampu. Interior Kia EV6 tidak seperti pada Ioniq 5, ini beda gaya. EV6 itu lebih sporty dan futuristis. Seperti versi upgrade dari Ioniq 5, material joknya itu suede yang nyaman. Ini bisa lebih adem daripada jok kulit, tapi ya kalau kotor lebih repot. Dapat sunroof yang bisa dibuka namun tidak panoramik yang besar. Duduk belakangnya, yes, ini lega sekali. Walaupun headroom dan legroomnya tidak selega Ioniq 5. Lantainya terasa tinggi dan platformnya terasa rendah. Tapi ya, bukan berarti tidak lega. Sayang sekali kaki tidak bisa nyelip di bawah jok depan. Senderan bisa disenderin sekali, jadi bisa bobo dengan nyaman, mimpi indah selama perjalanan. Sambil mendapatkan hembusan AC sepoi-sepoi dari pilar B. Sikut Anda pun tidak terasa lelah karena dapat peristirahatan dalam bentuk armrest yang ada cup holdernya. Ini unik, cup holder ini bisa dibuka tutup, jadi bisa berubah fungsi. Cup holder, tempat naruh-naruh. Cup holder, tempat naruh-naruh. Ini jalan jauh enak. Ya, lantainya tinggi memang, cuma pantatnya tuh ndelesek ke dalam
jauh, jadi pas-pas aja segini. Tinggi kami 174. Pas. Kantong pintu bisa naruh botol yang kurus karena tidak terlalu besar, tapi diterangi dengan lampu ambient biru. Untuk menerangi seluruh kabin, juga ada lampu kabin dalam bentuk 2 lampu baca. Tapi sayang sekali, modelnya lainnya biasa saja, pakai tombol, tidak menyentuh lampunya seperti di depan. Ada kantong juga seperti pada umumnya di mobil, di belakangnya jok depan, tapi agak kaku. Untuk duduk tengahnya, bawahnya sih empuk, enak. Cuma senderannya keras seperti biasa, tapi lumayan. Ada headrestnya. Nah ini karena joknya kebelah 60-40. Yang tengah juga ikut tidur kalau misalnya sisi sebelah kiri ditidurin. Enak rebahan di sini. Dan untuk ngecas handphone ada di jok depan juga, bisa dicolok. Ada 2 colokan USB-C di pinggiran jok. Apabila Anda bertiga di belakang sini, akan terkorbankan satu handphone tidak tercharge. Nah, apabila handphone Anda chargernya masih belum USB-C, saatnya ganti handphone yang USB-C, karena ini USB-C semua. Oh, mengenai ngecharge, ada colokan listrik AC dengan gaya colokan listrik Inggris yang bisa sampai 4 kW di kolong jok belakang, macam di Ioniq 5 juga. Sayang sekali di belakang sini masih banyak plastik-plastik keras di belakang jok dan di pintu. Padahal sudah enak sekali di belakang sini. Jadi duduk belakang sini masih oke, kita pakai driver. Duduk belakang masih oke. Cuma maju mundurin jok sebelah kiri tidak bisa ada tombol dari sini. Jadi kita nyuruh drivernya untuk ngerogoh tangannya ke kiri, majuin jok kiri depan ini. Kita pindah ke depan. Depannya, yes, macam datang dari masa depan pakai mesin waktu. Walaupun kalau dilihat interface layar seperti di copy paste dari Ioniq 5, tapi tingkat kebetahan di dalam mobil ini lebih baik dan membuat dashboard mobil lain jadi terasa kuno. Dashboard model garis-garis dan ada ambient light garis-garis biru yang tidak bisa diubah warnanya. Setirnya berbentuk seperti ikan, tapi lama-lama dilihat keren juga. Ini juga seperti setir Corolla zaman dulu. Setirnya ada flat bottomnya sedikit. Joknya dengan headrest macam kepala IT, tapi nyaman juga. Start stop engine button sangat dimuliakan lokasinya, dengan gambar icon power dan ada tulisan EV-nya. Shifter diputar macam Wuling REV. Tentu tidak, ini berbeda, beda kelas. Shifter ini seperti puter-puteran iDrive pada BMW, padahal ini adalah shifter. Shifter seperti ini praktis juga, kami lebih suka seperti ini sebenarnya dibanding dengan tombol. Cuma ini memang tidak seperti yang ada di Wuling. Yang di Wuling itu agak kurang enak, kata PRND gitu, diputar dari P ke D. Nah, kalau ini D-nya diputar ke kanan, mundurnya diputar ke kiri sampai habis, netralnya tinggal diputar setengah. Dia akan balik lagi ke 0 puter-puterannya. Untuk parkir, pencet di tengah dan mobil sudah parkir. Nah, ini ada fungsi auto hold-nya juga. Tapi rem tangannya di mana? Tombol auto hold-nya di sini. Rem tangannya, bukan rem tangan. Rem jari. Rem jarinya ada di sebelah kanan sini. Audio mendapatkan Meridian Surround, audio mewah. Sayang sekali tidak bisa Apple CarPlay secara wireless, harus pakai kabel. Ya memang Hyundai, Kia, Apple CarPlay yang wireless suka aneh, putus-putus. Lebih stabil pakai kabel. Tapi ini ada wireless charging. Terus kalau handphone lagi dicolok untuk Apple CarPlay, taruh mana ini handphone? Kalau naruh di bawah sini, kejauhan dari jangkauan kita. Ya, dan kabelnya akan gelodak-gelodak. Kalau kabelnya murahan seperti ini, dia akan kesenggol dikit dan Apple CarPlay putus. Kalau ditaruh sini, ini ada wireless charger. Kedouble-double kali nggak, ngecasnya mungkin lebih kenceng nggak ya? Tapi gantung. Kabelnya, handphone yang belum duduk semua, kabelnya udah nyenggol. Dan ngalangin tombol auto hold. Jadi ini handphone taruh mana? Paling taruh cup holder begini. Sempit, pas-pasan. Ini lebih didesain untuk wireless CarPlay karena ada wireless chargernya. Ini ada semacam jepitan buat kabel, jadi setelah kita nyolok-colokan di bawah situ, kita selipin di sini, sehingga nyari-nyari kabel tuh mungkin nggak jauh-jauh ya, gitu. Berguna.
Isi layar ini hampir sama dengan Ioniq 5. Banyak sekali setting-settingan yang bisa dilakukan. Kecuali ini tidak ada di Ioniq 5. Ada 3 macam suara. Dan kalau dipencet custom ini bisa diubah sampai ke volume dan grafik respon suaranya. Suatu keunikan dari EV6. Andai ada suara mesin V8, tapi yang paling kami suka adalah tanpa suara apa-apa. Tapi tetap, suara khas mobil listrik dari luar tetap terdengar di bawah 25 km per jam. Nah, mengenai suara artifisialnya nanti akan dicoba pas jalan. Nonton video ini sampai habis. Terus ada yang aneh pada layar ini. Semua display mobil itu bukan Kia EV6. Ini bukan Kia EV6. Terus yang tadi untuk pengaturan misalnya suara tadi, ini juga bukan Kia EV6. Ini Kia Niro. Kenapa nggak Kia EV6 ya? Kenapa nggak mereka gambar itu pada layar ini? Ini mobil spesial. Nah, kami tidak suka beberapa hal tentang pertombolan di sini. Ini bagian sini sebenarnya bagus dan jelek. Bagus karena ada pendingin jok yang aksesnya dari langsung disentuh di sini, bukan melalui layar. Karena Ioniq 5 ada di layar untuk pendingin joknya. Cuma ini ada fitur-fitur yang tidak berguna di Indonesia. Pemanas jok, kalau lagi masuk angin kadang-kadang enak. Dan pemanas setir. Dan yang kami tidak suka juga ini adalah tombol-tombol sentuh. Ya bagus sih keluar dari layar gitu, cuma ini tombol sentuh, kami tidak suka tombol sentuh. Nah, ada tombol sentuh lagi di AC. Dan ini bukan AC. Sekarang ini untuk mengatur audio dan layar. Ini home, phone, sync track, radio, media setup, terus untuk next dan previous track ada di sini. Ngatur AC-nya di mana? Ngatur AC sebenarnya bisa di layar. Cuma ini kalau kita pencet, dia akan berubah fungsi menjadi pengaturan AC dual zone. Ini agak-agak merepotkan pada saat nyetir karena kalau kita ini posisinya lagi begini, kita mengatur AC, harus pencet ini dulu. Nah, mencet tombol sentuh itu tantangannya lebih kalau misalnya lagi nyetir dan berbahaya karena kita tidak bisa merasakan dengan jari kita sedang mencet tombol apaan. Tapi ya bisa juga dari layar saja. Dual zone semuanya lengkap dari layar untuk pengaturan AC, blower di sini, dan kita bisa mengaktifkan driver only blowernya jadi menghemat baterai. Ini sebelah sini nggak nyala, ini nyala 2, bisa hemat baterai. Posisi duduknya tentu enak berkat setir yang bisa diatur walaupun masih pakai otot, dia bisa diatur teleskopik, tilt dan teleskopik. Cuma kami cocoknya hanya posisi yang paling bawah dan paling dekat dengan badan, posisi setirnya. Untuk joknya bisa diatur lengkap sekali termasuk lumbar support dan ada 2 buah memory seat. Nah, biasanya kami nyetir itu posisi yang paling rendah joknya. Cuma ini dipakai posisi yang paling rendah agak kurang cocok ya rasanya. Karena juga setirnya sudah paling bawah segini. Jadi untuk nyetir ini kami ngerasa masih kependekan 174, jadi agak tinggi begini lebih pas untuk kami. Nah, megang setirnya pas. Ini instrumen caster agak kepotong dikit penglihatannya pinggir-pinggir sini, tapi tidak apa-apa. Yang bagian penting-penting itu ada di tengah. Dan yang unik pada mobil ini adalah sen. Sennya ada di kiri, bukan di kanan. Dan seperti biasa Hyundai Kia yang mahal-mahal ini, yang instrumen caster layar, kalau misalnya kita sen, dia akan menyinari blind spot. Kok menyinari ya? Mendisplaykan blind spot kita di sisi mana kita ngesen. Yang kebalik bukan hanya sen, tapi untuk jempol juga. Biasanya seperti di Ioniq 5, cruise control dan lain-lain itu ada di jempol kanan. Kalau ini ada di jempol kiri. Dan ini sudah bisa adaptive cruise control. Jadi kebalik kanan kirinya. Wiper sama headlamp sudah auto, enak. Driving mode-nya di Ioniq 5 juga ada di setir, bentuknya pencetan bulat. Kalau ini pencetannya agak berbeda seperti ini. Nah, untuk yang GT yang di atas ini speknya, ada satu tombol GT lagi di sebelah kanan. Nanti kami jelaskan di akhir video. Mobil ini terlihat sedikit kepraktisannya, namun sebenarnya praktis. Kantong pintu tidak besar sekali tapi cukup, dan ada karpet di dalamnya sehingga nggak gludak-gluduk. Di kolong ada tempat yang cukup besar untuk jadi bak mandi bayi yang baru lahir. 2 cup holder ini tidak mengganggu tangan pengemudi. Konsol tertutupnya juga besar, lacinya juga besar, tapi laci ini beda gaya dengan Ioniq 5. Tapi yang kami heran, tidak ada tempat penyimpanan tertutup yang bisa dikunci di sini. Tidak bisa untuk menyimpan barang rahasia. Oh iya, ada 4 power outlet di depan.
2 USB-C, 1 USB biasa, dan 1 12 volt power outlet. Nah, bicara soal jok ini tuh memang ini kepalanya bentuknya kayak E.T. Cuma di kepala masih enak, nggak terlalu ngedorong ke depan. Yang ini tidak membaket, cuma ya lumayan lah, mensupportnya enak. Tapi material ini nih kami suka nih, sweat ini ya nggak panas gitu habis kejemur-jemur. Dan kalau misalnya Anda bukan gentleman, Anda seorang yang suka menculik adik kelas gitu misalnya, taruh belakang. Gimana caranya biar adik kelas itu tidak kabur? Kita bisa pencet ini, child lock. Jadi child lock pada mobil ini tinggal dipencet tanpa harus buka pintu belakang dan cetek-cetek dari dalam. Nggak, tinggal pencet itu, langsung orang belakang nggak bisa keluar. Di Indonesia, EV6 ini baru ada sedikit sekali, itu pun mobil-mobilnya Kia Indonesia. Jadi pemandangan aneh di Jakarta ini, dan semua mata masih melihat. Pasti banyak sekali yang suka dengan mobil ini. Dan dari dalam pun melihat keluar terasa enak. Nah, dengan posisi duduk kami yang tadi kami bilang, lebih tinggi, dashboard itu terasa lebih ke bawah, visibilitasnya ini enak. Walaupun pilar A-nya ini nggak tipis-tipis amat, biasa aja tebelnya. Kacanya melandai, ngelihat kanan kiri itu enak, mungkin terbantu juga sama kap mesin yang ada tonjolan kanan kirinya sehingga kita bisa lebih memperkirakan kanan kirinya juga. Ngelihat ke belakang memang kacanya lebih kecil-kecil. Jadi ini mobil kacanya tuh mengecil ke belakang. Kalau buat parkir mungkin agak lebih sulit kalau kita sambil ngelihat belakang. Cuma kalau parkir itu tidak masalah karena ada kamera 360-nya. Nih kalau jalan begini posisinya. Kalau dipencet. Kalau kecepatan lebih lambat jadi nongol kamera 360. Ya problemnya ini aja, pinggir-pinggir ini nggak kelihatan ketutupan setir jadinya dengan posisi nyetir kami yang enak, yang menurut kami pas. Nah ini ada regenerative braking yang bisa diatur level-levelnya juga seperti pada Ioniq 5, nih sama seperti di Ioniq 5, iPedal, dan ini regeneratifnya maksimum. Nah itu otomatis kalau misalnya berhenti gini seperti ada auto hold-nya yang menahan mobilnya supaya tidak jalan maju mundur walaupun di tanjakan ataupun di turunan. Yang macet-macet begini lepas gas dia akan berhenti, mobil sampai berhenti sekali. Kekedapan mobil ini masih ada terdengar suara motor dari luar. Kekedapannya bukan keunggulannya. Ditambah lagi karena ini mobil listrik tidak ada suara mesin. Tapi ada suara artificial. Sekarang kita coba suara artificialnya. Ini sekarang posisi off. Setup, vehicle, active sound design. Ini dia. Advanced setting, custom sound. Kalau suaranya langsung kita dari custom. Stylish, suaranya seperti ini. Ini volumenya dipolin banget ya. Pasti nggak nyaman kalau dengerin gini terus menerus. Nah kalau dynamic, kayak suara organ. Kemudian cyber. Dan yang paling kami suka adalah ini. Off. Gak perlu dengerin begituan. Dan kalau itu suara di dalam aja, dari luar gak kedengeran suara apa-apa. Dan memang ini mobil listrik di bawah 25 km per jam pasti ada suara alien juga di luar untuk ngasih tahu pejalan kaki kalau ada mobil listrik yang lewat biar gak kesundul. Suara-suara aneh tapi tetap tidak bisa pura-pura jadi mobil internal combustion. Ya harus terima saja kalau ini adalah mobil listrik. Keuntungan mobil listrik yang bertorsi besar ini adalah larinya. Nah ini ada adaptive cruise control, kita pencet ini. Adaptive cruise control hidup, iPedal langsung off. Kita bisa mengatur kecepatan sini. Dan kalau kita pencet gambar setir, mobil juga akan nyetir sendiri menjaga di tengah-tengah antara dua garis. Nah ini adaptive cruise control berarti kalau misalnya kita set cruise controlnya di 80 km per jam, dan mobil di depan itu 75 km per jam, kita akan mengikuti kecepatan 75 km per jam dan jaraknya bisa kita atur juga. Ini sayang sekali setirnya dia sering sekali minta pegang tuh, nggak tahu berapa detik sekali itu. 5-6 detik mungkin. Ya ini untuk ngejaga aja kalau misalnya kita ngantuk gitu mobilnya tetap nyetir. Tapi kalau misalnya kita diemin aja nih dia minta pegang.
Kita diemin aja, nggak diapa-apain. Apa yang terjadi? Marah, tentong-tentong. Dan following assist cancelled. Nah, tapi ada apa tuh yang bertolak sendiri. Jadi aman. Bertolak sendiri itu apa? Lane keeping. Istilahnya tuh kebanyakan sih. Oke, sekarang kita matikan cruise controlnya dulu, kita nyetir biasa. Kalau kita pencet driving mode-nya, dia akan lari ke sport. Nah, eco juga bisa. Nah, kalau eco ini kita bisa lihat ya. Di eco jaraknya 342 km sampai dengan baterainya habis. Kalau di normal langsung berubah lagi 329 km sampai habis. Di sport 316 km sampai habis. Rasio pedal gas juga langsung berubah, jadi begitu dioper-oper itu mobilnya ngegas sendiri kalau ke sport karena rasionya berbeda. Nah, di sport ini sangat enak sekali yang namanya 325 horsepower dan 605 Nm itu enak sekali. Mobil itu nggak ada effort sama sekali maju, wak, kenceng. Kami suka mobil kenceng, nggak pakai suara lagi. Dulu waktu zaman mobil lama kan nggak ada mobil-mobil listrik itu. Ini kami bilangnya didorong jin. Ini berapa juta jin yang dorong bisa sampai begini, itu kenceng sekali. Begitu Anda nyobain mobil ini, duduk pencet sport, digas, itu kalau nggak beli nih mobil, bohong. Oh, berarti Anda belum punya duit. Mungkin tahun depan atau 5 tahun, 10 tahun lagi mungkin bisa beli. Tapi pasti ada keinginan untuk beli. Ya. Ini Rian Detumbuan juga pasti pengen nggak kalau punya duitnya? Pilih ini apa Ioniq 5? Ini jelas, of course. Ini bukan menjelekkan Ioniq 5 tuh ada ya, selera orang berbeda-beda. Ada yang bilang eksteriornya bagusan Ioniq 5, ada yang bilang eksteriornya bagusan ini. Tapi ini nih lebih cocok di kami. Kalau mungkin Bung Fitra itu mukanya kan retro. Ya lebih cocok sama mobil yang lebih bentuknya retro. Ioniq 5 ya. Ini kita buka dong, dari tadi syuting bukannya dibuka, ada pencahayaan dikit ke muka yang ganteng ini loh. Ini mukanya modern. Sporty. Bung Fitra mukanya retro. Tapi kami buktikan dengan data juga seberapa kencang 0 ke 100 km per jamnya. 1, 2, 3. Gila. Wah. Tembus 5 detik. Padahal ada Rian Detumbuan belakang. Rian sih beratnya nggak ada apa-apanya. Cuma 4,9 detik. Di bawah 5 detik 0 cepek. Hah? Padahal startnya kayak ada rasa delay dikit ya. Gara-gara motor listriknya ya mungkin butuh waktu untuk bereaksi gitu. Sekarang stability control hidup. Dan 0, 1, 2, 3. Wah, gila. Kencang ini mobil. Wah, 100. Melambat dikit. Tapi plus 0,1 derajat. Tetap di bawah 5 detik. Wah, gila. Di bawah 5 detik itu kelasnya apa? Hah? Porsche? Aduh, gila. Dual motor. Ya beginilah. 325 horsepower, 605 Nm. Tapi bagaimana dengan keborosannya? Nah, sebagai patokan, rata-rata konsumsi di dalam kota Hyundai Kona elektrik kami adalah 8 km per kWh. Ioniq 5 long range itu 6-7 km per kWh. Bagaimana dengan EV6 ini? 5-6 km per kWh. Lebih boros. Bahkan kalau banyak macet itu kadang susah untuk mendapatkan di atas 5 km per kWh. Boros. Tapi ya seboros-borosnya tetap ini adalah mobil listrik yang jauh lebih murah biaya energinya dibandingkan dengan mobil internal combustion bahkan yang cc kecil. Misalnya Ayla. Ayla itu masih jauh lebih boros daripada EV6 ini. Tapi tidak apa-apa boros karena ini kencang. Jauh lebih kencang dari Ioniq 5 termahal di Indonesia. Tapi kita tidak selalu pakai mobil ini untuk ngebut. Bagaimana dengan pemakaian di dalam kota dengan penuh jalan rusak? Ini lewat prosedur kecil. Jadi mobil ini masuk ke jalan-jalan yang jelek, gang yang jalannya jelek, itu masih tetap nyaman. Folder nggak usah direm-rem amat, jalan aja begitu. Nyaman. Tapi
itu kan goncangan yang besar, gelombang yang besar. Untuk gelombang yang kecil, seperti mobil-mobil zaman now dan seperti biasa di Kia dan Hyundai, itu gelombang halusnya tuh lebih terasa keras untuk meningkatkan kestabilan. Nah, bagaimana dengan kestabilannya? Yes, mobil ini nyaman dan kestabilannya bagus. Ini stabil. Rasa setirnya tidak sedirect mobil sport begitu, cuma ini rasa setir nyaman dan masih bisa dipakai ngezigzag gitu, enak. Kalau di sport mode, setirnya rasanya sama ya. Anyway, nih tuh stabil dengan titik berat yang di bawah dan suspensi yang bagus, ban yang tapak lebar dan bannya bagus. Gripnya oke, ini mobil kayaknya enak di trek. Penasaran? Yes, cukup nyaman, tapi kita di Jakarta ini biasanya penuh dengan perjalanan di jalan tikus. Mobil ini nggak kecil ya, mobil ini tuh lebarnya tuh sama dengan Ioniq 5. Cuma nggak tahu kenapa dari dulu itu pengalaman kami, Kia itu kalau bikin mobil yang besar terasa kecil. Seperti di Grand Sedona kami itu terasa kecil, nyetirnya apa terasa kecil, tapi begitu tempat yang sempit sekali langsung, ini mobil lebar sekali ya. Nah ini juga demikian, ini mobil nggak terasa selebar Ioniq 5. Ioniq 5 itu rasanya lebar sekali, mungkin karena bentuk dashboard yang lurus gitu ya, cuma ini bentuk dashboard lebih curvy dan stylish. Jadi tidak terasa lebar mobilnya. Dan concern kami juga ada pada spionnya tuh ada lebihan sedikit kayak kuping Batman. Nah ini mulai sempit-sempit, tahu-tahu ada motor parkir nongol pantatnya, ada truk parkir sebelah kanan, tetap pasti ganti-gantian. Nah bisa lihat pakai ini. Kita rolling shot harusnya nanti pakai ini aja. Cuma mobil-mobil lain tuh jadi gede-gede gitu. Oh iya, warna mobilnya beda. Rasanya nggak selebar Ioniq 5 gitu loh. Ioniq 5 tuh kayaknya udah nggak muat aja begini. Ini tuh nggak. Ya rasanya muat aja. Dan faktanya memang wheelbase mobil ini lebih pendek 10 cm dibandingkan dengan Ioniq 5. Tapi panjang mobil ini keseluruhan itu lebih panjang sedikit dibanding dengan Ioniq 5. Jadi overhang depan dan belakangnya mungkin lebih panjang. Atau mungkin belakangnya doang lebih panjang. Masuk gang enak, masih nyaman untuk keluar masuk gang jalan tikus di dalam kota Jakarta. Bekasi. Ketika harus parkir agak khawatir karena mobil ini agak besar. Pada mobil ini sebenarnya tidak perlu khawatir karena bisa parkir dan keluar parkir sendiri. Tapi kami malas mencoba. Overall, nyetirnya ini kami suka. Beda dengan Ioniq 5, ini lebih menyenangkan untuk disetir. Bodi tidak terasa lebar untuk jalan sempit, walaupun sebenarnya lebarnya sama dengan Ioniq 5. Kestabilannya masih bisa melahap tikungan dengan kencang. Kami suka rasa premium dari mobil ini. Keindahan mobil listrik ini bukan hanya pas jalan, bisa juga saat seperti ini. Misalnya nih, Anda seorang gentleman selalu nganter pacar Anda kemana-mana atau istri Anda kemana-mana, sehingga mengharuskan Anda nunggu di mobil. Mobil listrik merupakan pilihan yang paling pas karena tidak menyebabkan polusi dan nggak ada suaranya. Nah, mobil ini juga pas. Seperti pada Ioniq 5, kita bisa pencet ini untuk mengubah jadi posisi lounge mungkin ya namanya. Yang pasti tiduran. Gini udah mau berjam-jam apa beres deh gini, bisa tidur. Hampir lurus kakinya karena joknya juga ikut turun. Pas. Tapi bedanya sama yang di Ioniq 5 itu, ini nggak ada semacam leg rest-nya untuk nahan kaki. Tapi nggak apa-apa, gini juga udah cukup. Untuk urusan kelengkapan yang berhubungan dengan safety tentu bagus. Ada 7 airbag, ada tire pressure monitoring system. Ini banyak singkatan. SCC, LFA, LKA, BCA, BVM, MSLA, CLBK. Yang terakhir bukan. Kemudian front collision alert bisa juga untuk pejalan kaki dan pesepeda juga. Kia EV6 di bumi ini ada beberapa macam sebenarnya. Standard range dan long range. Masing-masing ada versi 2-wheel drive dan 4-wheel drive atau all-wheel drive. Untuk di Indonesia hanya kebagian satu tipe saja, yaitu ini, GT Line, long range 4-wheel drive atau all-wheel drive.
Apakah ini tipe termahal? Tidak. Tipe termahalnya adalah GT yang beratnya 100 kg lebih berat daripada ini. All-wheel drive bertenaga 585 horsepower dengan torsi maksimal 740 Nm dengan kapasitas baterai yang sama, berarti lebih boros. Tapi 0 ke 100 km per jamnya hanya 3 detikan saja. Dapat rem yang lebih besar yang sangat dibutuhkan juga untuk gaya. Dapat driving mode tambahan yaitu GT dan bisa dibikin drift mode. Jadi bisa diset hanya two-wheel drive di belakang. Asik sekali. Andai motor listriknya bisa dikilik macam Tamiya. Tapi tidak apa-apa. Yang GT Line ini larinya sudah luar biasa. Mobil yang luar biasa tapi ya hampir 1,3 M. Harganya sangat dekat dengan Toyota BZ4X yaitu 1,2 M. Tapi BZ4X kapasitas baterainya sedikit lebih kecil dan tenaganya jauh di bawah EV6. Yes, harga EV6 ini memang mahal tapi kalau dibandingkan dengan yang seharga rasanya itu worth it. Apabila Anda tertarik EV6 ada 5 pilihan warna dan yang pasti barangnya sangat terbatas untuk Indonesia. Jadi kalau dapat mobilnya bisa sekalian dapat mobil yang langka. Menarik sekali untuk dimiliki karena harganya juga di bawah Tesla Model 3 tipe termurah importir umum. Tentu yang paling mengerikan untuk mobil listrik adalah baterai dan tentu saja ada garansinya. Sama seperti pada kebanyakan mobil listrik lainnya yang dijual di Indonesia, garansinya itu 8 tahun atau 160.000 km. Kami penasaran sekali sebenarnya berapa harga baterai lithium ion 77,4 kWh. Overall mengenai Kia EV6 menurut kami adalah mobil listrik terbaik saat ini yang dijual resmi di Indonesia. Kalau dilihat dari sisi harga ya, kalau yang terkencang dijual resmi di Indonesia itu adalah Porsche Taycan Turbo S. Tapi yang EV6 ini luar biasa. Kencangnya dapat, range-nya dapat, rasa premiumnya pun dapat. Kecuali panel pintu belakang yang plastik-plastik keras. Bagaimana? Beli atau tidak? Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek website kami motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terkini. Terima kasih telah menonton.